Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar kembali PKN kelas 7. Dan materi yang akan kita pelajari hari ini tentang konstitusi yang pernah berlaku di Indonesia. Nah, pertama kita harus paham dulu apa itu konstitusi, ya. Sepertinya kemarin sudah saya sampaikan bahwa konstitusi itu adalah hukum tertinggi yang berlaku atau yang diberlakukan di suatu negara. Konstitusi. Nah, konstitusi kita, hukum tertinggi kita sebagaimana yang dirumuskan oleh BPUPKI atau Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia dan disahkan oleh PPKI atau Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia adalah Undang-Undang Dasar 1945. Jadi konstitusi kita itu adalah Undang-Undang Dasar 1945. Namun yang perlu digarisbawahi, sepanjang tahun 45 sampai sekarang ini ada 5 macam konstitusi yang pernah diberlakukan di Indonesia sesuai dengan periodisasinya. Pertama adalah Undang-Undang Dasar 1945. Undang-Undang Dasar 1945 ini mulai berlaku setelah disahkan oleh PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945 sampai 27 Desember tahun 1949. Berarti berapa tahun kira-kira? 45, 46, 47, 48, 49, nyaris 4 tahun lebih. Nah, ini berlaku Undang-Undang Dasar 45. Namun setelah 27 Desember 49 ini, konstitusi kita berubah menjadi konstitusi RIS. Karena bentuk negara kita adalah RIS. RIS itu apa? RIS itu adalah Republik Indonesia Serikat. Nah, konstitusi RIS ini berlaku tidak lebih dari 1 tahun. Hanya berlaku mulai tanggal 27 Desember 49 sampai 17 Agustus tahun 1950. Jadi kurang dari 1 tahun RIS ini. Karena kenapa RIS ini hanya sebentar? Karena ternyata konstitusi RIS ini membawa dampak tidak stabilnya pemerintahan, sehingga pada tanggal 17 Agustus tahun 50 konstitusi kita berubah lagi untuk kali ketiga menjadi Undang-Undang Dasar sementara tahun 1950 atau dikenal dengan UDS 50. Ini cukup panjang. UDS 50 ini berlaku cukup panjang mulai 17 Agustus tahun 50 sampai dengan 5 Juli tahun 1959. Berapa tahun? Nyaris 9 tahun. Ya. Namanya UDS 50. Namun pada tanggal 5 Juli 59, seiring dengan Presiden Soekarno pada waktu itu mengeluarkan dekret presiden, maka UDS 50 diganti lagi konstitusi kita menjadi kembali ke Undang-Undang Dasar 45. Seiring dengan dikeluarkannya dekret presiden. Nah, Undang-Undang Dasar 45 kembali diberlakukan yang disahkan oleh PPKI. Karena Presiden Soekarno mengeluarkan dekret presiden yang isinya ada 3. Yang pertama adalah bubarkan konstituante. Kemudian yang kedua, isi dari dekret yang dikeluarkan oleh Presiden Soekarno adalah kembali berlakunya Undang-Undang Dasar 1945. Dan yang ketiga, isi dekretnya adalah pembentukan MPRS atau Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara dan DPAS, Dewan Pertimbangan Agung Sementara. Itu Undang-Undang Dasar 45 yang hasil pengesahan PPKI berlaku sampai tahun 1999, tepatnya 19 Oktober tahun 99.
Ketika tahun 99 konstitusi kita berubah lagi menjadi Undang-Undang Dasar 45 hasil amandemen. Amandemen itu perubahan. Ada beberapa poin materi dari Undang-Undang Dasar 45 yang diubah menimbang dinamika yang terjadi ketika itu. Maka Undang-Undang Dasar 45 diubah sebanyak 4 kali sampai sekarang, ya, mulai tahun 19 Oktober 99 sampai sekarang yang berlaku adalah Undang-Undang Dasar 1945 hasil amandemen. Begitu. Nah, untuk anak-anak yang di rumah tidak tinggal di pondok, tugas Anda adalah silahkan Anda mencari tahu salah satu saja, nggak usah banyak, satu saja poin dari amandemen atas Undang-Undang Dasar 1945. Saya kira begitu. Tetap semangat belajar di tengah wabah Covid, tetap jaga jarak, pakai masker, dan hindari kerumunan. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.